namanya begitu. Saya minta maaf Cimunah dari perbuatan dan perkataannya tidak enak. Ya, saya minta maaf semua ya ibu-ibu, maafin saya ya. Doain saya biar sehat, biar ibadahnya betul dan sempurna, biar membawa haji yang mabrur. Saya titip keluarga saya ya, keponakan dan teman-teman yang ada di sini, ya enggak? Iya. Ya cuma sekedar minta maaf aja ibu-ibu ya. Yang datang semoga dibalas sama Allah. Kesehatan, diberi keberkahan. Saya cuma minta maaf aja ibu-ibu. Maafin saya ya. Ya kita aja dah semua. Cuma minta maaf aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boy jangan ngomong banyak-banyak jadi gue nangis. Dia udah maafin emak, doain emak. Yang ngomong gak nangis. Ya mudah-mudahan semua doa dari anak-anak kita Cimunah bikin hajinya jadi sempurna. Ya, tapi maafin Neng. Semuanya maafin. Iya, nggak begitu. Jadi kelihatan ya Bu ya. Kalau mengaji misbahnya mah kasihan. Kalau kita bawa ke depan kasihan. Yang penting cing unahnya ikhlas. Ini anaknya nih, lain. Ini yang pertama. Ini anaknya juga, Umi. Doain emak nih. Maafin emak nih. Kalau ada kesalahan, maafin emak ya, mak mertua. Iya. Maafin emak yang bontot. Diam di rumah, jangan kemana-mana. Ya, maafin cucu. Iya. Iya. Udah semuanya ikhlas memaafkan emak. Udin doain, maafin. Dengan maaf kita, doa kita, mudah-mudahan pergi hajinya lancar. Dari pergi sampai di tempat tujuan, pulang kembali membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas keluarganya. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul haj yaitu Cing Unah. Saya biasa kalau manasik manggilnya Cing Unah Bu ya. Ya, Cing Unah. Oh ya, alhamdulillah berarti nyambung ya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf yang di belakang ya Ibu ya. Saya belakangnya mohon banget maaf. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besarnya. Yang sangat-sangat saya hormati dan saya cintai orang tua saya yaitu Ibunda Hajah Titi, sesepuh ya. Mungkin sesepuh di sini. Mudah-mudahan beliau juga kita doakan bersama semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, asatiz dan asatijah, guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengatur acara yang alhamdulillah telah memberikan waktunya kepada saya, terima kasih saya ucapkan. Yang saya hormati tim Qasidah, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan jamaah majlis taklim yang dari mana saja berada,
Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat badan, panjang umur, dan yang paling utama sekali yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Cing Unah telah melaksanakan walimatus safar ya Bu, yang mana mungkin ibu-ibu hadir setiap hari, hampir setiap hari, atau kebanyakan di Sabtu Minggu ya, karena memang pada nyarinya hari libur, apalagi kalau yang punya anaknya kerja di pabrik atau di PT pasti nyarinya hari Minggu. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kita doakan semuanya mudah-mudahan Cing Unah beserta teman, kawan, dan juga beserta kami rombongannya dengan doa ibu-ibu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam ibadahnya, mengambil sunnah, rukun, dan wajib haji. Mudah-mudahan doa dari ibu-ibu semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di sana Cing Unah tidak lupa nih Bu, karena beliau sudah mengundang ya, sudah mengundang kita semua nih, dilihat nih yang datang siapa, walaupun nggak datang mungkin karena memang ada halangan. Nanti kita berbalik, kita didoakan oleh Cing Unah di sana supaya kita semua yang hadir pada hari ini bisa mengikuti jejak beliau, yaitu beribadah haji ke rumah Allah, memenuhi panggilan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Cing Unah telah melaksanakan 4 atau 5 bulan sebelumnya manasik haji beserta umi saya juga, Umi Nurjannah ya. Alhamdulillah akan berangkat bareng dengan kami semua. Ya, Umi Nur Fadilah, alhamdulillah beliau juga kemarin sudah melaksanakan walimatus safar. Kita doakan ya Bu bersama-sama. Beliau berangkat berdua beserta rombongan beserta kami. Mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan ke belakang alhamdulillah kita sudah melaksanakan manasik haji. Insya Allah kalau untuk bekal ibadah yang materi Cing Unah dan Umi Nur Fadilah alhamdulillah mungkin sudah ada bekal. Tinggal nanti kita langsung mempraktekannya ya Bapak Ibu ya. Mempraktekannya kalau di Madinah masih santai, masih ibadah dan ibadah. Karena kalau haji yang di gelombang pertama, alhamdulillah kita masuk di gelombang pertama ibu-ibu. Kabupaten Bekasi gelombang pertama ada 3 kloter. Kloter 6 yang insya Allah akan berangkat Senin besok. Tapi jadwalnya ada perubahan jadwal. Ada perubahan jadwal pemberangkatan baru tadi pagi subuh di share-nya dari grup Kabupaten Bekasi untuk yang tanggal 6, kloter 6. Insya Allah akan berangkat di hari Senin besok tanggal 13. Rombongan kami tergabung di kloter yang kedua, gelombang pertama kloter 12 yang awalnya berangkat di tanggal 16 Oktober, jatuhnya hari Kamis pagi yang kemarin sudah sempat saya umumkan di rumah Umi Nur Fadilah. Ternyata ada perubahan jadwal, berangkatnya jadi malam. Mohon maaf, karena memang kalau haji reguler itu kita kerjasama dengan pemerintah ya Bu-ibu ya. Jadi nggak seperti haji plus atau plus-plus yang sekarang lebih populer dibilangnya haji puroda. Bayar sekarang, tahun ini juga berangkat. Harganya lumayan, hampir 300 dan 350 juta. Puroda itu bervariasi Ibu-ibu ya, jadi hati-hati. Ketika misalnya ada keluarga, saudara ibu cerita, saya insya Allah akan berangkat haji plus, kalau saya bilangnya plus. Kalau yang haji plus masih nunggu ibu-ibu 6-7 tahun dengan biaya 220 juta. Nunggu 6-7 tahun dengan biaya yang benar-benar asli itu 220 juta. Ya, ada bervariasi harga Bu Haji. Bervariasi, ada yang 170, ada yang 100, bervariasi biaya haji. Kalau yang reguler itu pemerintah, udah keputusan pemerintah, ya 60 juta, ya 60 juta, nggak bisa diganggu gugat. Ya, mungkin saya semua misalnya cerita, saya habis 70 juta. Haji itu nggak cuma tok di ONH, biaya haji 60 juta, enggak, karena haji itu banyak embel-embelnya ya Bapak Ibu ya.
seperti kesehatan, paspor, terus ada biaya bimbingan, biaya dam juga, karena haji Indonesia mayoritas ngambilnya haji tamattu, ibu-ibu. Karena kalau haji ifrad, kalau saya lihat dari caranya kurang banyak yang kuat dari persyaratannya ya. Karena ifrad itu harus memakai ihram selama 15 hari. Kita dari tanggal 8 sampai tanggal 10, berapa hari ya? 9, 10, 8, 9, 3 hari aja udah gatal, Bu. Mungkin yang udah berangkat nih, Haji Rusi udah merasakan ya, Bu Haji, Cing Haji ya, udah merasakan nggak betah. Apalagi yang ifrad 15 hari, coba bayangin, Bu. Nah, kalau yang cewek oke-oke aja, gatal kita tahan. Nah, yang cowok cuma 2 helai kain ihram atas bawah, ya Bu ya. Tapi alhamdulillah, walaupun kita ngambilnya haji tamattu, kalau hati kita niat lurus, ikhlas, semata-mata berangkat haji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai wajib haji, rukun haji, dan sunnahnya, insya Allah kita dapat melaksanakannya dengan teratur, dan semoga haji kita juga dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Jadi jadwal keberangkatan ada perubahan. Insya Allah hari ini saya mohon izin juga nih sama Cing Una, yang insya Allah hari ini saya akan mengadakan kumpulan H-5 atau H-6 sebelum keberangkatan. Karena kalau nunggu hari Minggu kita udah nggak ada waktu ya ibu-ibu ya. Karena setiap hari Bu, saya tiap hari keliling, ada 2 orang, 3 orang. Pernah waktu minggu yang lalu ada 8 rumah Bu, saya datang seharian itu 8 rumah. Lagi musim, lagi wayahnya ya Bu ya. Kalau kata ustazah mah lagi banyak berkat nih, ustazah penceramah ya. Saya alhamdulillah kecepretan ya Bu ya, karena ngebimbing jamaah nih. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, nggak mementingkan itu, intinya saya datang ke rumah jamaah saya, beliau senang. Yang namanya jamaah haji, kalau ikut rombongan ketuanya nggak datang kayaknya sedih ya Bu ya. Tapi mau dikata apa kalau memang waktunya bentrok. Tapi alhamdulillah kita bagi 2 sama suami, saya sama suami bagi 2. Jadi alhamdulillah pesasada Anda semua kedatangan semua. Dan alhamdulillahnya di hari ini cuma Cing Una aja nih jadwalnya. Jadi saya pagi-pagi, nggak pagi-pagi kayak wayahnya udah siang-siangan dikit. Karena tadi pagi saya lagi ngerapihin nih Bu. Cing Una udah telepon sama saya WA, saya nggak bisa datang Bu Haji karena abis zuhur keluarga saya masih banyak yang datang. Ya nggak apa-apa Cing, nanti saya sampaikan beritanya lewat telepon karena zaman sekarang udah zaman canggih ya Bu ya. Ya emang sih bagusnya datang gitu, bagusnya datang karena memang nanti ba'da juhur insya Allah semua pengumuman semuanya yang akan kita persiapkan di hari keberangkatan, yang insya Allah kita akan berangkat di hari Kamis pagi awalnya, ternyata berubah ke malam Jumat. Hari ini ba'da juhur insya Allah akan saya beberkan semuanya, saya keluarin semuanya peraturan bawaan yang boleh yang enggak, saya insya Allah akan saya umumkan semuanya. Tapi untuk Cing Una saya prioritaskan, jadi saya bawa ya, karena ini isinya lumayan banyak Bu ya. Perlengkapan untuk Cing Una pakai insya Allah di hari berangkat, stiker dari Kementerian Agama, stiker dari yayasan juga. Terus ada foto, karena jamaah udah rame ya Umi ya, udah rame di grup ya. Woro-woro Bu Haji ini koper mau dipakein foto kagak? Pakai, cuma sabar, kata saya sabar. Insya Allah nanti hari Sabtu saya akan umumkan dan akan saya bagikan. Nanti Cing Una mungkin saya lewat WA, nyusul, saya foto, atau nanti perwakilan dari Umi Nur Fadilah selalu disampaikan, atau kalau bisa ada perwakilan anaknya. Ya nanti dijelasin di sana semuanya tentang waktu keberangkatan, jam berapa berangkat, karena memang haji tahun ini lumayan ketat ibu-ibu, terutama dari kesehatan. Kalau tahun-tahun yang lalu ketika sudah pelunasan jamaah baru bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Tapi untuk tahun ini saya ingatkan dan berbagi kabar, berbagi berita ya untuk ibu-ibu. Barangkali di sini ada yang insya Allah tahun depan berangkat atau tahun depannya, saya ingatkan jaga kesehatan dari sekarang, karena haji tahun ini yang diprioritaskan itu kesehatan. Hasil kesehatan itu namanya istitoah. Kalau tidak ada istitoah, jamaah haji nggak bisa melunasi. Walaupun si Cing Una nih misalnya punya uang 100 juta, 200 juta, mau dibawa ke bank kagak bisa. Ya, itu untuk peraturan tahun ini.
Tapi tahun-tahun lalu, mau ya apa waktunya jadwal udah ada pelunasan, mangga silakan datang ke bank sudah bisa melunasi. Tapi untuk tahun ini mohon maaf karena memang pemerintah Arab Saudi tidak mengharapkan jamaah Indonesia, pemerintah Indonesia mengirimkan orang yang sakit, Bu. Karena memang setiap tahunnya banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal di sana karena dari kesehatannya lolos. Tapi tahun ini alhamdulillah kesehatan diperketat. Maaf ya, Bu. Barangkali di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir ada yang akan berangkat haji di tahun depan. Saya kasih bocoran agar dari sekarang menjaga kesehatan. Karena persyaratan haji mulai tahun ini itu yang diutamakan kesehatan, yang tadi saya bilang yaitu istitoah. Kalau tidak ada itu, bapak dan ibu tidak bisa melunasi walau ibu sudah megang duit nih. Jadwalnya sudah dikasih dari pemerintah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi kalau istitoah itu belum keluar dari dinas kesehatan nggak bisa. Karena tahun ini kesehatan semuanya dihandle oleh dinas kesehatan. Kalau tahun-tahun lalu enak, Bu. Tahun-tahun sebelumnya kesehatan itu saya kerjasama dengan rumah sakit mana nih, saya tunjuk rumah sakit ini ibu-ibu jamaah. Hasil dari rumah sakit disampaikan ke puskes tempat. Nah, kita kerjasama sama puskes, insya Allah aman gitu. Tahun-tahun yang lalu, cuma gitu, ketika ada jamaah haji sakit di sana, ya mungkin yang agak ditekan orang kesehatan. Tapi untuk tahun ini kita doakan semuanya ya, jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini, khususnya rombongan saya, umumnya untuk jamaah haji Indonesia agar selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan untuk pemberangkatan kloter 12. Yang rencananya kita nginep nih, ternyata kita terbangnya malam Jumat itu juga. Jadi cuma transit. Malam Sabtunya. Jadi acara pelepasan jam 5 pagi. Jadi jamaah jam 2 malam nih Cing Una sama Bu Umi Nur Fadilah. Sekalian di sini, nanti di sana tinggal memperjelas lagi. Jam 2 malam harus udah ada di Pemda. Nama gedungnya Gedung Wibawa Mukti, bukan Stadion Wibawa Mukti. Ya ibu-ibu ya. Ya malam Jumat kananya, malam Jumat. Nanti jam 8 itu acara pelepasan. Yang akan dilepas insya Allah oleh Ibu Bapak Bupati setempat Kabupaten Bekasi. Setelah pelepasan 1 jam 2 jam jamaah dimasukkan ke dalam bis. Ada 11 bis nanti karena tahun ini memang banyak perubahan ya ibu-ibu ya. Pokoknya haji semakin tahun semakin perubahannya banyak dan ketat untuk peraturan. Tahun kemarin satu kloter cuma ada 10 rombongan. Tapi tahun ini ada 11 rombongan. Tapi tetap jumlah jamaahnya 440 jamaah satu pesawat. Cuma rombongannya ditambah. Dulu bis 11 bis cadangan, apabila ada jamaah yang kurang sehat duduknya pengen lega ya dimasukinnya ke bis 11. Tapi untuk tahun ini bis 11 itu dipakai untuk rombongan 11. Nanti kita masuknya di rombongan 4 dan 5 karena alhamdulillah tahun ini saya ada 2 bis. Jadi 2 rombongan ya Bu ya. Nanti ada bis 4 dan bis 5. Yang bis 5 Pak Haji Suparman, insya Allah yang bis 4 nanti akan saya dampingi ke asrama haji bareng-bareng. Nanti setelah di asrama haji nggak langsung istirahat Ibu, makanya saya pesen nih, makanya untuk jamaah khususnya ketika malam Jumat itu akan berangkat, saya mohon dengan sangat jangan begadang, jangan capek-capek, karena nanti ketika sampai di asrama haji, belum sampai di asrama haji Bu, di Pemda kita sudah menunggu kan dari jam 2 sampai jam 5 lumayan, hampir 3 jam. Jadi di situ memang istirahat, duduk lah, istirahat tidur. Cuma kan nggak sepules tidur di rumah ya Bu ya, karena udah mau berangkat gitu kan, udah jamaah haji maksudnya. Nanti sampai di asrama haji nggak langsung masuk kamar Bu, masuk lagi di aula, dikasih lagi pengarahan, dikasih pengumuman. Semoga tahun ini nggak diperiksa lagi kesehatan. Karena tahun-tahun yang lalu pemeriksaan terakhir itu adanya di embarkasi, yaitu di asrama haji. Karena kemarin kita sudah melaksanakan untuk yang wanita usia subur, yang masih
dapat, ya masih produksi. Itu kemarin alhamdulillah tes urin, itu pun di Pemda tesnya. Biasanya kita di Puskes. Semoga nanti di asrama haji, biasanya ada pemeriksaan kesehatan terakhir itu di asrama haji. Semoga tahun ini enggak, jadi selesai jamaah semua dikasih pengumuman, pengarahan, pembagian akomodasi. Jamaah haji kan tahunya Bu Haji, ini gelang saya mana Bu Haji, paspor saya mana, pada nanya begitu ya. Karena memang itu udah jatah jamaah haji. Nanti itu semua akan dibagikannya di embarkasi, di asrama haji Bekasi. Jadi untuk jamaah yang memang sudah ketentuan tahun ini berangkat, udah nggak usah perlu khawatir. Kayak kemarin sempat rame di grup saya masalah visa. Ada anak muda gaul nih main HP-nya, dia download masalah visa. Akhirnya yang emak-emak pada ada yang datang, ada yang nelfon, saya bingung. Makanya saya minta tolong WA itu di grup, tolong yang muda, yang aktif dengan medsos, tolong jangan mengaruhi yang nenek-nenek nih, ya, yang gaptek ya, gitu. Karena memang sekarang udah zaman canggih, Ibu, semuanya serba di medsos, ya. Makanya saya selalu ingatkan untuk jamaah yang kurang aktif di medsos, nggak usah takut, semuanya udah saya yang urus. Hal sekecil apapun, kalau yang namanya jamaah sudah ikut KBIH, insya Allah doakan kami KBIH sepenuhnya akan saya urus. Termasuk kemarin ada perbaikan data. Karena jamaah haji yang berangkat tahun ini itu yang terdaftar di tahun 2013 awal. Kalau Bapak Ibu yang ada baru daftar tahun ini atau bulan ini, itu insya Allah akan berangkatnya 28 sampai 30 tahun ke depan. Semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dijaga kesehatan kita, diberi umur panjang yang sudah daftar ya. Semoga bisa berangkat. Jangan berkecil hati, Bu. Semua kuasa Allah. Ya, ada yang tahun ini sudah manasik, sudah lengkap semuanya. Seminggu yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, makanya kita nggak boleh berkecil hati, menjelekan Allah, jangan. Kalau kita sudah daftar, bismillah. Dengan hati ikhlas saya niat daftar, terserah Allah mau berangkatkan saya tahun kapan. Siapa tahu tahun depan kita berangkat. Amin. Ya, iya, makanya kalau kita sudah daftar, yang udah deket, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya titip satu, jaga kesehatan dan pola makan. Ya. Yang sudah daftar baru kemarin, saya doakan semoga diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya, semoga Cing Una dan juga Umi Nur Fadila beserta kami rombongan dengan doa dari ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, bapak-bapak, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahnya juga untuk Provinsi Jawa Barat dari tahun kemarin sudah 2, Bandara Soekarno-Hatta 1, Bandara Kertajati 1. Tapi Kabupaten Bekasi alhamdulillah masih pakai Bandara Soekarno-Hatta, jadi lebih dekat ya Bu ya. Kalau jatuhnya sudah ke Kertajati berarti nginepnya nanti di Indramayu nih jamaah haji. Dari perjalanannya aja udah lelah Bu. Dari sini ke Indramayu berapa? 3-4 jam kalau nggak salah. Saya pernah waktu itu rapat di bandara, diundang dari Kanwil Provinsi Jawa Barat 3 jam perjalanan, apalagi jamaah haji. Kalau cuma dari Pemda ke asrama haji Bekasi sekitar setengah jam, karena jamaah haji itu udah kayak raja Bapak Ibu. Ketika sampai di asrama semua dilayani, ayo Ibu masuk, dikasih makan, dikasih snack, kurang enak apa coba. Masuk ke bis, kalau lama di Pemdanya dapat lagi makan. Sampai di asrama haji disambut, dikasih teh hangat, makan lagi. Dikasih kamar, fasilitas, makan lagi. Ya, udah kayak raja. Kalau saya yang mengalaminya itu namanya jamaah haji udah kayak raja, Bapak Ibu. Di sana kalau emang ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, udah ibadah, ibadah dan ibadah. Makanya kenapa saya pesan jaga kesehatan, karena haji 99% yang dibutuhkan tuh fisik dan tenaga. Di sini enak, masih santai. Di Madinah masih santai ya, sholat dan sholat. Paling nanti ada city tour, jalan-jalan Bu, ziarah namanya city tour kalau saya di daerah Madinah. 8-9 hari di Madinah diberangkatkan ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh wajib yang pertama tuh. Karena jamaah haji Indonesia mayoritas haji tamattu, jadi umroh dulu baru nanti ngambil haji.
Umroh sunnah, kalau fisiknya kuat silakan mau ngambil umroh sunnah sampai 10 kali itu keburu kalau fisiknya kuat. Tapi saya selalu pesan jangan dipaksakan untuk ngambil umroh sunnah terlalu banyak, karena nanti ketika tanggal 8, 9, 10, nah itu puncaknya haji. Kalau di kita manasik itu puncaknya haji. Di sini lagi pada puasa kita ya Bu ya. Yang haji mah enggak Bu ya. Karena beliau mau ambil wukuf, diberangkatkan ke Arafah tanggal 8. Itu tenaga, masuk mobil berebut, nggak ada satu baris, nggak ada. Namanya jamaah. Kenapa dari manasik sampai besok mau berangkat, saya selalu ingatkan bahwa ketika Bapak Ibu berangkat haji, ikhlas dan sabar. Saya sering Bu, kalau lagi pemeriksaan kesehatan ada jamaah yang nggak sabar. Saya udah nggak bisa ngomong sabar, begini aja sabar Bu, sabar. Di sini belum seberapa. Kalau sudah masuk asrama haji, sampai Madinah, sampai Mekah, semua manusia kumpul di situ semua. Coba kita harus kurang sabar gimana? Jadi bukannya sabar yang kita bawa, tapi ekstra sabar. Ya, saya selalu pesan ke jamaah saya, sabar harus dibawa. Nanti gua akan saya umumkan lagi, karena memang susah sih Bu ya. Saya juga nggak beda saya deh, biarpun suka berangkat, tetap aja kagak sabar, pengennya buru-buru. Ngomong gampang Bu, ya nggak beda kita ke anak. Sabar ya Neng, ntar emak punya duit, emak beliin, wah yang udah punya, udah jangan sayang gitu ya. Sama ya Bu ya, nggak beda. Apalagi jamaah haji yang memang nanti akan bertemu jutaan manusia dari seluruh dunia Bu, bukan untuk Indonesia aja, seluruh dunia. Makanya saya pesan ucapan harus dijaga. Itu orang hitam amat, itu orang bau amat, jangan ya. Saya pesan istighfar, banyak istighfar kalau melihat orang, karena di sana seluruh dunia. Bukannya saya nakut-nakutin, emang benar. Orang yang tinggi ada, yang hitam ada, yang bening ada, yang bule ada, yang hijau, udah macam-macam. Namanya juga seluruh dunia. Saya nggak menakut-nakuti, tapi saya hanya bercerita dan berbagi pengalaman. Ketika kita sholat berdampingan dengan dari tetangga, negara tetangga, jangan pakai sejadah kita ntar ketularan penyakitnya, jangan. Kasih bareng-bareng, insya Allah kita dapat berkahnya. Ya, insya Allah kita dapat berkahnya. Cerita sebelum saya tutup, 2014 saya berangkat satu rombongan sebenarnya, satu kloter. Suaminya itu kayak apa, bidan, tapi cowok, mantri ya, kalau kamu kita mantri. Istrinya pengen sama saya baik, padahal bukan rombongan saya. Tapi kalau saya ngurus jamaah, mau rombongan siapa saya rangkul. Karena semua kalau sudah kumpul untuk beribadah ke rumah Allah itu keluarga kita semua. Sama umat muslim kita saudara, jadi nggak boleh main sikut-sikutan. Saja saya pengen bareng, ya ayo jalan aja, jangan ambil ustazah apa, kan saya gitu. Saya paling takut, kita ustazah berdua. Saja saya pengen bareng. Ketika sholat, pas ajan, emang ini orang pengennya ke mall deh. Ketika ajan ada di mall, saya buru-buru lari keluar. Dia kagak mau, ustazah di sini aja apa? Kata ya udah, adem lah. Sholat di situ bawah saja ada. Di samping dia ada sama-sama cewek. Biasanya kalau di Madinah rapi, kalau di Madinah peraturannya. Nanti jangan kaget, mungkin udah pengalaman ya kalau udah umroh, kalau insya Allah udah pengalaman. Kalau di Madinah sholatnya cewek-cewek, cowok-cowok. Tapi kalau di Mekah bercampur baur, jangan kaget. Makanya ketika haji itu 4 mazhab dipakai. Tapi tetap kita ikut mazhab kita, tapi yang namanya sudah di sana susah Bu, jutaan manusia cowok cewek itu berbaur. Jadi ya bismillah aja, kita yang penting niat ibadah. Di samping dia orang hitam Bu, tinggi, udah tinggi. Untungnya ada di samping dia ya, kalau di samping saya kayak nggak ngapa-ngapa Ibu ya. Bismillah aja udah, saya mana main juga emang kalau ibadah begitu. Dia ngomong katanya di dalam hati, cerita nih setelah saya pulang sama Allah, ini orang hitam wangi banget kalau kata saya. Dia ngomongnya kebalik. Nah, bau banget. Pulanglah kan dari sholat pulang, kita naik jemputan. Karena kalau di Mekah lumayan, hotelnya ada yang 3-4 kilo. Ya, jadi ada bus sholawat, namanya bis jemputan, cuma kita sebutnya bus sholawat, bolak-balik tiap waktu. Kalau emang fisiknya kuat silakan tiap waktu sholat ke haram. Karena dari terminal bis jemputan itu jalan lagi lumayan 1 kilo. Ya, jadi kalau misalnya mau dirapel, ngambilnya waktu yang berdekatan, asar, maghrib, isya. Kalau enggak, ngambilnya dari zuhur, asar, maghrib, isya harus udah di hotel. Karena kalau isya-nya baru keluar, wassalam, bis jemputan ngejubel di terminal, Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan, nanti akan saya ingatkan pada zuhur.
jangan ngambilnya di waktu isya keluarnya, karena waktu isya itu banyak jamaah yang memang pulang ke pemondokan. Jadi kalau mau dirapel, zuhur, asar, maghrib, bawa bekal. Karena zuhur itu ada jatah makan, setelah pulang sholat zuhur tuh di hotel udah ada jatah makan. Asar enggak, maghrib belum, maghrib sudah ada. Jadi ketika ibu pulang, waktu isanya kalau bisa di hotel, ya. Akhirnya pulanglah kita. Sehari dia kagak ngomong. 2 hari ketemu lagi, Ustazah, ngomongnya melas banget. Saya udah ketakutan ya. Kenapa teh? Katanya, kenapa? Kemarin inget nggak katanya yang lagi sholat? Kenapa? Kata saya, itu yang orang gede banget, hitam tinggi, bule. Iya kenapa? Saya kan nggak ngomong ya. Iya. Terus dalam hati saya ngomong, nah ini orang wangi banget. Wangi apa wangi? Kata saya gini. Bau, ya Allah ya Rabbi. Udah saya bawa lagi ke haram. Ayo, saya bilang ntar dasar kita ke haram, sholat sunat taubat. Taubat, minta maaf sama Allah. Janji nggak bakal ngucapin, ngebalikin omongan-omongan begitu. Ya, makanya saya selalu ingatkan ke jamaah harus banyak istighfar dan omongnya yang baik-baik. Karena di sana rumah Allah, Bapak Ibu, rumah Allah. Ketika kita mengucapkan hal segala sesuatu langsung Allah jawab. Ya, di sini aja kita berdoa, alhamdulillah diijabah, apalagi di sana di rumahnya, ya. Jadi alhamdulillah untuk jamaah haji yang tahun ini bersyukur karena Allah kasih kemudahan, terutama makan. Alhamdulillah tahun ini dapat 3 kali sehari, yang biasanya cuma 2 kali sehari. Hari tahun ini dari tahun kemarin 3 kali sehari. Pagi sarapan dapat, makan siang jam 12 dapat, makan sorenya enggak jam 9. Waktu saya dulu jam 9 baru makan sore. Jadi bukan makan sore, makan malam ya Bu ya. Alhamdulillah tahun ini dapat, plus dapat snack. Ya, jadi semoga cukup. Kalau saya mau berdoanya biar cukup. Kalau nggak cukup nanti pengen masak, ada di sana Magicom, nggak usah bawa dari sini Magicom. Di sana insya Allah kita udah siapin. Beras pun jangan bawa duitnya aja. Ya karena pemerintah 2 tahun di sini nggak memperbolehkan jamaah haji bawa beras. Ya, karena nanti kalau di ekstrai di asrama haji saya yang dipanggil, dikeluarin nanti. Ya, pokoknya jangan bawa beras. Kalau mau bawa bekal makanan yang biasa kita makan di sini. Hobi kita apa bawa? Ya, yang penting bungkusnya yang rapi, ya, supaya nggak kena ke baju baunya. Pop mie boleh bawa, silakan pop mie. Teh kocolok jangan, jengkol. Di sana ada Bu, di sana tuh ada namanya warung Indonesia, tapi emang lumayan harganya. Di sini kita 1 real, 1 rupiah 1000. Kalau di sana 1 real, tahun ini real mencapai 4.700, hampir 5.000. Segi kita 1.000, di sana 5.000. Bala-bala 1 real berapa tuh? Nah, 5.000. Nah, 7.000. Tuh, 7.500 tuh. Pak Jasusi, coba. Iya makanya. Tapi kalau kita niatnya ibadah, kita ikhlas aja ya Bu ya. Yang penting nanti setelah pulang rezeki kita diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi. Karena tadi kan udah saya bilang di awal, kalau yang namanya mau ibadah bawa 2, ikhlas dan sabar. Ikhlas dalam apa? Dalam ibadah. Jubel-jubelan kita sabar. Mengeluarkan biaya yang sudah puluhan juta, ikhlasin Muna. Kalau nggak ikhlas, berangkat haji sampai 60 juta. Mendingan kita beliin tanah ya, bikin kontrakan tuh. Kalau nggak ikhlas ya Bu ya. Karena alhamdulillah Cinguna ikhlas ya dikeluarkan. Ya, maka dari itu nanti jajan ya Ustaz Yesus ini baru kemarin nih pulang kayaknya. 1,5 real Bu, bala-bala coba. Waktu saya umroh kemarin, nasi kuning, nasi uduk yang biasa 5 real, sekarang 15 real ya saja. Hampir 100.000 coba Bu. Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya dikasih berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cing Una dan juga Umi Nur Fadila untuk bekal beribadah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini aja ya yang saya sampaikan untuk hari ini, karena saya akan mempersiapkan nanti acara Ba'da Zuhur. Di rumah udah rame-rame Bu, karena Ba'da Zuhur nanti jamaah akan kumpul semua, dan di situ nanti akan saya sampaikan untuk Cing Una kalau bisa ada perwakilan datang ya buat bekal. Nanti disampaikan lagi ke orang tua, karena Cing Una nggak bisa hadir nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan di sana, dan ada beberapa yang akan saya bagikan. Ini masih kurang, ada 1 lembar lagi, yaitu porsi haji. Nanti tolong dibawa ya Umi. Setelah saya kasih, tolong langsung masukkan di tas paspor. Ya, ini jam 1 di masjid ya nih. Jam 1 di masjid. Ini banyak. Ini ada yang nanya-nanya buku panduan. Alhamdulillah. Tahun kemarin buku panduan dapatnya di asrama haji.
Ini kitanya rawal nih, FK Haji terutama. Jadi alhamdulillah dikeluarkan di sini. Ada buku panduan, foto, stiker jamaah. Pokoknya semua lengkap yang hari ini akan saya bagikan. Ini pengantin yang akan berangkat harus pakai ini mobilnya. Kalau nggak pakai ini, walaupun ada jamaah hajinya, nggak bakal bisa masuk. Ini saya bagikan satu orang satu. Ini foto nanti buat di koper. Ini foto yang gede buat di koper besar sama koper kecil plus di tas paspor. Jadi alhamdulillah ya Bu, kalau ikut KBH semua udah saya siapkan. Jamaah udah tinggal duduk manis dan tinggal berangkat. Sama yang kecil ini tolong dibawa nanti ya Cimuna ya. Umi yang kecil dibawa jangan lupa. Karena kemarin orang kantor WA di grup tolong dipersiapkan foto jamaahnya. Saya bilang insya Allah untuk jamaah saya sudah saya siapkan semuanya ya. Mungkin ini aja sedikit pengumuman dan juga peringatan khususnya untuk jamaah yang akan berangkat. Umumnya insya Allah mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini yang ada yang akan berangkat tahun depan untuk bekal ya. Untuk bekal dan peringatan jaga-jaga dari sekarang terutama kesehatan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini mendoakan khususnya Cimuna umumnya untuk jamaah haji Indonesia dan dikhususkan lagi untuk rombongan kami yang insya Allah akan berangkat di tanggal 17 malam tanggal 17. Semoga doa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kami yang akan berangkat juga akan mendoakan ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Dari saya kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.